Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifur Rahman, NIM E 2019-2209 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal. Pada dasarnya yaitu merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran dari suatu negara. Yang kedua yaitu apa saja peran dan fungsi dari kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu peran kebijakan fiskal meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu memperluas kesempatan kerja dalam rangka mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Yang ketiga yaitu menstabilkan harga-harga barang yang terjadi krisis ekonomi di negara tersebut. Yang keempat yaitu menciptakan pemerataan distribusi pendapatan. Yang kedua yaitu fungsi kebijakan fiskal. Fungsinya yaitu adalah fungsi alokasi, yaitu bertujuan mendorong terciptanya efisiensi perekonomian dan stimulasi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Jadi kebijakan fiskal berperan aktif mengalokasikan faktor-faktor produksi dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat kebutuhan masyarakat terpenuhi dan berdampak positif terhadap perekonomiannya. Yang kedua yaitu fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini adalah berkaitan dengan sarana distribusi kemakmuran, yaitu mengurangi kesenjangan serta mewujudkan keadilan ekonomi dan pembangunan. Distribusi ini dapat dicapai melalui pemerataan distribusi pendapatan. Jadi pemerataan distribusi akan mengurangi kesenjangan yang terjadi antara masyarakat golongan ekonomi atas dan masyarakat golongan ekonomi bawah. Yang ketiga yaitu fungsi stabilisasi, yaitu bertujuan mendorong terwujudnya stabilitas fundamental perekonomian. Jadi fungsi ini adalah untuk memelihara keseimbangan ekonomi, terutama perluasan kesempatan kerja, kestabilan tingkat harga barang pokok, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang memadai. Yang ketiga yaitu adalah instrumen kebijakan fiskal, yaitu ada 4, yaitu pajak, yang kedua yaitu ada belanja pemerintah, 3 subsidi, dan 4 yaitu pinjaman publik. Yang keempat yaitu kebijakan fiskal, ada beberapa jenis, yaitu ada 4, yaitu yang pertama itu kebijakan anggaran seimbang, yaitu kebijakan yang menyusun penerimaan dan pengeluaran suatu negara yaitu sama besar. Kebijakan ini menyebabkan negara tidak maju. Kebijakan ini menyebabkan negara tidak perlu berutang. Jadi baik dalam negeri maupun luar negeri. Jika terjadi depresi atau penyusutan ekonomi, negara sebaiknya tidak menggunakan kebijakan anggaran seimbang karena dapat memperburuk perekonomian. Yang kedua yaitu kebijakan anggaran defisit, yaitu merupakan kebijakan dengan menyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan yang berakibat negara mengalami penyusutan anggaran atau defisit. Yang ketiga yaitu kebijakan anggaran surplus, yaitu kebijakan yang menyusun penerimaan lebih besar daripada pengeluaran. Kebijakan ini untuk mencegah dan mengendalikan inflasi atau kenaikan. Yang keempat yaitu kebijakan anggaran dinamis, yaitu kebijakan dengan cara menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran yang semakin besar. Anggaran ini diperlukan karena semakin besar pengeluaran rutin dan pembangunan yang dibiayai negara. Yang kelima yaitu dampak kebijakan fiskal terhadap ekonomi. Dampaknya yaitu terhadap perekonomian melalui penerimaan dan pengeluaran negara, yaitu kondisi ini dapat dilihat dari selisih antara penerimaan, pengeluaran, dan penerimaan dari jenis sumber penerimaan negara dan bentuk kegiatan yang dibiayai oleh pengeluaran negara. Jadi sumber-sumber penerimaan negara berasal dari pajak,
dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri. Dalam perhitungan penerimaan dan pengeluaran negara akan diperoleh anggaran surplus atau defisit APBN. Apabila anggaran surplus dalam APBN, akan terjadi peningkatan kegiatan perekonomian yang besar tergantung pada pengaruh anggaran surplus tersebut. Jadi anggaran surplus tersebut akan digunakan untuk membayar hutang pemerintah dan program-program pembangunan lainnya. Jadi apabila terjadi penyusutan atau defisit dapat dibiayai dengan pinjaman luar negeri atau dalam negeri. Sumber-sumber pinjaman tersebut dalam negeri diperoleh dalam bentuk pinjaman perbankan dan non-perbankan yang mencakup penerbitan obligasi negara dan privatisasi. Yang terakhir yaitu apa tujuan dari kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, dan ditambah dengan tujuan lain yaitu terkandung dalam aturan-aturan yang dijelaskan dalam Islam. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.